Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Pagi yang luar biasa. Iya. Semoga kalian hari ini tetap sehat. Kita akan mulai kegiatan pembelajaran hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Bapak, Ibu guru, dan teman-teman, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Izinkanlah saya membawa doa ini menurut agama dan keyakinan saya Katolik. Berdoa mulai dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas berkat dan perlindungan. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih Maria Ampolo. Baik, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Jangan lupa nanti mengisi daftar hadir yang dikirimkan di WA Group. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran inti hari ini, Ibu mau tanya, pertemuan kita sebelumnya belajar tentang apa? Materi pertemuan sebelumnya adalah mengidentifikasi struktur dan kebahasaan teks editorial. Ya, baik. Jadi pertemuan kita kali lalu yaitu tentang struktur dan kebahasaan teks editorial. Ya, jadi kita akan belajar hari ini. Ini pertemuan dengan materi yang baru. Ya, hari ini kita akan belajar menafsir pandangan pengarang dalam novel. Kompetensi dasarnya itu menafsir pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel. Itu ada 2 IPK yang akan kita pelajari, yaitu menemukan maksud pengarang terhadap kehidupan dalam novel. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan maksud pengarang terhadap kehidupan dalam novel. Jadi manfaat pembelajaran kita hari ini yaitu kalian dapat menemukan maksud pengarang berupa nilai-nilai yang terkandung dalam novel, kemudian dapat menjelaskan maksud pengarang melalui nilai-nilai. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui pendekatan language learning. Peserta didik atau kalian mampu menemukan maksud pengarang terhadap kehidupan dalam novel, menjelaskan maksud pengarang terhadap kehidupan dalam novel. Jadi materi pembelajaran kita hari ini fokus di nilai-nilai dalam novel. Langkah pembelajaran yaitu ada pendahuluan, inti, dan penutup. Yang berikut penilaian, ada 3 penilaian, yaitu penilaian kognitif, penilaian sikap, penilaian keterampilan. Ibu akan menampilkan sebuah video. Kalian diharapkan dapat perhatikan dengan baik. Kalian sudah perhatikan klip video itu? Ada yang tahu? Ada yang sudah nonton? Atau ada yang sudah baca novelnya? Sudah Ibu, novel Dylan. Resa, tadi klip video tentang apa Resa? Tentang novel Dylan, gambaran umum dari cerita novel Dylan. Kira-kira siapa pengarang novel Dylan itu? Pilih baik, Ibu. Iya, Indah, luar biasa. Jadi pengarang atau penulis dari novel Dylan itu adalah Pidi Baik. Kira-kira ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk pada pembelajaran kita hari ini? Ibu, saya bisa bertanya. Tadi kan ditampilkan novel tuh Ibu. Jadi saya mau tanya, apa saja unsur-unsur yang terdapat dalam novel? Terima kasih Ibu. Baik, Risa Buki, unsur-unsur dalam novel. Mungkin ada yang bisa menjawab unsur-unsur dalam novel itu apa-apa saja? Oke, saya akan menjawab. Unsur dalam novel ada 2, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Saya akan menambahkan sedikit, yaitu unsur intrinsik adalah unsur yang membangun dari dalam seperti tema, tokoh, penokohan, latar, alur, dan amanat. Dan ekstrinsik adalah unsur yang membangun dari luar kehidupan pengarang dan nilai-nilai. Ini kita belajar tentang nilai, berarti kita belajar tentang apa? Unsur intrinsik atau ekstrinsik? Unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik Ibu. Berarti kita belajar tentang unsur ekstrinsik. Kira-kira apa saja nilai-nilai yang ada di dalam novel?
Ada nilai agama atau religi, nilai sosial, nilai moral, nilai budaya, dan nilai pendidikan, Ibu. Kalau nilai agama berarti berkaitan dengan apa? Berhubungan dengan kepercayaan, Ibu. Kepercayaan atau Iya, keyakinan. kepercayaan. Kalau nilai sosial berarti berhubungan dengan apa? Interaksi sosial sehari-hari. Iya, hubungan atau interaksi sosial sehari-hari. Kalau nilai moral? Tingkah laku. Ya, tingkah laku baik buruknya seorang tokoh di dalam cerita. Kalau nilai budaya berarti? Kebiasaan masyarakat tertentu. Ciri khas Iya, baik, Indah. Kebiasaan atau adat istiadat dalam suatu masyarakat tertentu. Yang terakhir nilai pendidikan. Kira-kira apa nilai pendidikan itu apa? Biasanya berkaitan dengan edukasi atau dengan masa sekolah atau pendidikan. Ya, masalah sekolah atau pendidikan. Selain itu, nilai pendidikan itu untuk mengajarkan sesuatu. Jadi, berikut itu kalian akan menganalisis nilai-nilai, menganalisis pandangan pengarang yang terdapat dalam sebuah novel. Sebelum itu, kalian Ibu bagi dalam kelompok dulu. Iya, jadi silakan perhatikan baik-baik nama kelompoknya. LKPD-nya Ibu kirimkan di WA Group. Jadi silakan kalian baca trilogi Ronggeng Dukuh Paruk ini, kemudian kalian jawab 4 pertanyaan yang ada di bagian bawah dari LKPD. Silakan Ibu kasih waktu 10 menit. Kelompok 1 bagaimana? Sudah? Sudah, Ibu. Kelompok 2. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Kelompok 3. Sudah, Ibu. Kelompok 4. Sudah, Ibu. Ya baik, kalau semua kelompok sudah menyelesaikan tugas yang Ibu kirimkan, tiba saatnya akan presentasi. Kita mulai dari kelompok 4. Ya, Ibu. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, perwakilan dari kelompok 4, untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nomor 1, menceritakan tentang apa novel trilogi Ronggeng dan Dukuh Paruk. Ronggeng Dukuh Paruk adalah sebuah novel ditulis oleh penulis Indonesia asal Banyumas Ahmad Tohari dan diterbitkan pertama kali tahun 1982. Novel ini bercerita tentang kisah cinta antara Serintil, seorang penari ronggeng, dan Rasus, teman kecil Serintil, yang berprofesi sebagai tentara. Letak di punggung bukit kecil di tengah Dukuh Paruk, menjadi kiblat kehidupan kebatinan mereka. Sekian hasil kerja kami. Apabila ada tanggapan, dipersilakan. Baik, kalau tidak ada yang mau menambahkan atau menanggapi, berikan tepuk tangan untuk kelompok 4 yang sudah presentasi. Berarti kita lanjut di kelompok 3. Baik, selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Soal yang pertama, menceritakan tentang apa novel trilogi Ronggeng Dukuh Paruk. Novel ini bercerita tentang kehidupan suatu desa atau kampung kecil yang sedang dilanda kemarau dan kekeringan, serta keadaan warga Dukuh Paruk yang sangat memegang teguh budaya adat istiadat serta kepercayaan yang turun-temurun masih dijaga keasliannya. Mereka selalu meninggikan nenek moyang mereka, yaitu Ki Seca Menggala. Dukuh Paruk adalah sebuah kampung kecil yang hanya dihubungkan oleh jaringan pematang sawah. Analisislah unsur nilai moral dipakai dalam kutipan novel tersebut beserta kutipannya. Nilai moral dalam kutipan novel tersebut yaitu kerjasama yang terjalin di antara 3 anak laki-laki, Rasus, Warta, dan Darsun. Mereka berusaha mencari jalan keluar dari masalah yang... Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mungkin ada tanggapan atau masukan dari kelompok lain? Saya, Bu. Silakan. Untuk nomor 2 itu kan yang ditanyakan latar belakang sosial budaya, dan menurut saya jawaban dari kelompok ke nilai budaya. Atas tanggapannya, menurut kami dalam nomor 2 kami sudah menjawab itu sesuai dengan sosial dan budaya karena menceritakan kehidupan ini antara warga dalam desa tersebut. Jadi mereka itu
secara kehidupannya itu menganut dan menyembah Ki Secamenggala secara bersama-sama. Jadi itu termasuk dalam sosial budaya menurut kelompok kami. Saya itu Ibu, kalau ada kata menganut itu berarti lebih ke nilai karena menyampaikan apa yang budaya mereka itu. Di sini saya punya, dalam kutipan novel ini menceritakan kehidupan warga Duku Paruk yang sangat memegang teguh dan kental akan budaya, tapi mereka juga selalu meninggikan nenek moyang mereka, yaitu Ki Secamenggala. Berarti mereka itu kayak berinteraksi sama-sama. Jadi termasuk dalam sosial budaya menurut kami. Kan yang ditanyakan latar belakang, mohon maaf, yang ditanya itu kan latar belakang. Jadi bukannya latar belakang itu bagaimana sehingga penulis membuat cerita itu, begitu maksud saya. Atau menurut kalian bagaimana? Dia itu latar belakangnya itu kebudayaan Jawa. Jadi yang melatar belakangnya itu kebudayaan Jawa sehingga dia angkat cerita ini menurut Karisma. Ya, Indah, bagaimana? Kalau mau dibilang kebudayaan Jawa itu berarti berbicara soal lebih ke nilai, karena itu kan nilai yang dicerminkan begitu. Kalau ngomong soal kebudayaan Jawa berarti itu lebih masuknya ke nilai, menurut saya begitu. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Tadi Indah bilang kalau bicara soal kebudayaan berarti itu nilai, bukan di latar belakang. Sedangkan latar belakang yang ditanya. Baiklah, ini baru Ibu jelaskan. Terima kasih, luar biasa. Indah menanggapi apa yang disampaikan oleh kelompok 3. Tepuk tangan untuk kita semua. Berikut, kelompok 2. Silakan. Saya kasih kesempatan diberikan pada kelompok ini. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil pekerjaan kami. Nomor 1, menceritakan tentang apa novel trilogi Ronggeng Duku Paruk? Jawaban, novel trilogi Ronggeng Duku Paruk menceritakan tentang kondisi Duku Paruk yang tengah dilanda kekeringan. Nomor 2, tuliskan latar belakang sosial budaya novel dan kaitannya dengan pengarang. Latar belakang sosial budaya dalam novel tersebut adalah kondisi masyarakat Duku Paruk yang dilanda kemiskinan dan kebodohan. Kemiskinan dan kelaparan akibat datangnya musim kemarau dengan kekeringan yang ekstrim. Kebodohan ditunjukkan dengan perilaku 3 anak, yaitu Rasul. Dari kutipan di atas, nilai agama yang diceritakan adalah kepercayaan yang dianut oleh masyarakat adalah kepercayaan animisme, yaitu mereka menghormati roh Ki Secamenggala. Dari kelompok kami, terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Mungkin ada yang mau menanggapi atau menambahkan? Silakan. Baik, kalau tidak ada, berikutnya kelompok terakhir, kelompok 1. Silakan. Soal nomor 1, menceritakan tentang apa novel trilogi Ronggeng Duku Paruk? Jawab, menceritakan tentang keadaan di Duku Paruk dan asal-usul atau nenek moyang semua orang yang tinggal di Duku Paruk, serta usaha ketiga anak laki-laki yaitu Rasus, setelah unsur nilai agama yang terdapat dalam novel tersebut, beserta satu bukti budaya yang sangat mempercayai nenek moyang mereka yaitu Ki Secamenggala dan animisme dalam kehidupan keagamaannya. Bukti kutipan, semua orang Duku Paruk tahu Ki Secamenggala, moyang mereka, dahulu menjadi musuh kehidupan masyarakat. Tetapi mereka memuja. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang mau menanggapi atau menambahkan? Saya persilahkan. Untuk yang nomor 3 itu kan tadi disebutkan watak ketiga anak itu pantang menyerah dan rendah hati. Tapi di bawahnya langsung tidak ada protes. Yang mereka berhasil mendapatkan singkong itu yang 2 anak lainnya mendapatkan 2, sedangkan yang satunya mendapat 1 singkong saja. Itu kan berarti tidak adil. Kenapa disebutkan wataknya pantang menyerah dan rendah hati? Masukan dari Indah bagaimana? Kelompok 1 bisa menerimanya, bisa diperbaiki? Bisa, Ibu. Bisa diterima. Baik. Terima kasih, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua, kelompok 1 sampai kelompok 4. Baik, berarti yang tadi sudah disampaikan untuk Karisma dan Indah, yang tadi disampaikan soal yang latar sosial budaya daerah yaitu Duku Paruk. Yaitu budaya di situ, budaya tentang ronggeng kan.
bagaimana perempuan dilakukan secara tidak adil, itu sama seperti yang kutipan tadi, sudah kelompok berapa itu sampaikan, yang memasukkan uang koin kan, itu hal-hal atau kebiasaan atau budaya yang dilakukan di tempat tersebut. Jadi sosial budaya, jadi kehidupan sosial dan kehidupan budaya, berarti ada kehidupan masyarakat di situ dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di dalam masyarakat tersebut. Sebelum itu, dan penguatan untuk kalian, ya. Jadi menafsirkan pandangan pengarang terhadap kehidupan. Jadi sebuah karya sastra termasuk novel tidak lepas dari konteks sosial budayanya atau latar belakang pengarangnya. Kemudian ini nilai-nilai, ada nilai pendidikan, moral, religius, budaya, pendidikan karakter, meminta maaf itu seharusnya sosial. Jadi ini nilai-nilai yang terkandung di dalam novel, ada nilai moral, sosial, pendidikan, religi, budaya. Iya, selesai. Pertemuan kita selesai untuk hari ini. Dari selanjutnya yaitu tentang menilai buku fiksi dan non-fiksi. Satu orang pimpin kita dalam doa. Bapak Ibu Guru serta teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa dan izinkan saya untuk memimpin doa ini dengan agama dan kepercayaan saya, Kristen Katolik. Berdoa mulai dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih atas segala dapat berjalan yang lancar. Hanya ini doa dan pengharapan kami serahkan padamu, dan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah partisipasi. Jangan lupa mengerjakan tugas yang Ibu kirimkan.